Hai, Michelle di sini. Thank you udah ngeklik video ini. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang veganism. Ini bakal lebih ke story time karena sebagai seorang vegan aku tuh sering banget ditanyain kenapa aku bisa pilih jadi vegan, kenapa aku bisa tertarik dengan lifestyle ini. Dan sejujurnya aku nggak pernah benar-benar ceritain full story-nya. Jadi aku buat video ini untuk kalian yang benar-benar pengen tahu full story kenapa aku bisa jadi vegan sampai sekarang. Dan kalau kalian tertarik, keep on watching. Oke, jadi gimana aku bisa tahu tentang vegan atau vegetarian itu mulai dari waktu SMA 1. Dan aku dikasih lihat video yang jujur aja aku udah lupa itu video apa, itu udah lama banget. Dan video itu tentang bagaimana hewan itu diperlakukan di rumah jagal. Kayak it's so cruel to me. Untuk aku itu kejam banget dan sangat susah banget untuk aku nonton itu, horor banget. Aku ingat aku nangis histeris banget waktu aku nonton dokumenter itu. Dan waktu itu aku masih SMA dan I don't really know how to be vegan, tapi karena video itu aku mutusin untuk aku mau berhenti makan hewan. Ya namanya juga masih anak SMP, I don't really know how to cook. Dan waktu itu nggak banyak video YouTube bahas tentang vegan. Kayaknya YouTube juga nggak sengetren sekarang deh dulu itu. Jadi aku cuma hampir tiap hari aku tuh makan di restoran vegetarian. I don't really know how to be correct way to be vegan. Dan seperti yang udah bisa ditebak, itu cuma bertahan sekitar 3 minggu gitu. Dan aku balik lagi makan hewan. Tapi dari kecil tuh I always love animal. Aku selalu sayang banget sama anjing, kucing. Tapi karena aku ngerasa nggak sanggup, aku jalani aja hari-hari aku tanpa memikirkan tentang lifestyle vegan atau vegetarian lagi. Dan ini fast forward sampai aku udah tamat SMA, dan aku tuh mulai mulai bandel-bandelnya. Aku mulai pergi clubbing, suka mabuk-mabukan, dan lifestyle aku kayak nggak sehat banget waktu itu. Tapi in a way aku juga ada coba untuk searching gimana cara untuk makan lebih sehat. Dan waktu itu YouTube tuh udah mulai naik dan banyak banget YouTuber yang aku follow itu ngebahas tentang veganism. Dan aku keingatlah video yang dulu aku lihat waktu SMP. Dan aku searching, bisa dibilang top poinnya itu waktu aku lihat videonya Gary Yourofsky. Gary Yourofsky itu kayak kalau di Bible ada Tuhan Yesus, Gary Yourofsky-nya itu kayak the father of veganism gitu. Everything he say it just makes sense. Nggak bisa diperdebat menurut aku. Dan kayak langsung plop aja masuk di otak aku. Tapi waktu itu juga aku nggak langsung terjun ke veganism karena aku orangnya tuh foodie banget. Aku ngerasa kayak, ya ampun nanti kalau aku jadi vegan, aku nggak bisa makan bakso, nggak bisa makan pizza, nggak bisa makan ayam goreng. Banyak banget pikiran itu muncul terus. Sampai one day aku mikir kayak, oke, aku bakal tanya teman-teman terdekat aku tanya mereka, kayaknya aku mau coba berhenti makan daging deh. Kalian support nggak? Nah karena aku udah tanya kayak gitu duluan, mereka nggak bisa bilang nggak dong, karena that is something good. Dan temen yang aku tanya juga rata-rata mereka itu Buddhis. Aku Kristen by the way kalau kalian nggak tahu. Jadi untuk orang agama Buddhis, jadi vegan atau vegetarian itu bisa dibilang sesuatu hal yang mulia untuk mereka. Jadi aku udah tahu mereka pasti bakal support aku.
Jadi in the meantime aku bilang ke diri aku kalau oke, aku nggak bakal terlalu banyak mikir lagi, karena aku mikir-mikir untuk jadi vegan atau vegetarian itu sekitar setahunan gitu. I tell myself that aku bakal coba 1 minggu. 1 minggu, kalau aku ngerasa 1 minggu aku pengen balik makan bakso, makan ayam goreng, I will do that. Jadilah aku coba vegetarian 1 minggu. Dan setelah 1 minggu lewat, rupanya itu nggak terlalu sulit. Aku makan ya kayak aku makan biasa gitu. Aku bisa makan nasi padang di tempat yang bukan vegetarian. Aku cuma bilang ke mereka banyakin sayur, dagingnya aku ganti jadi tempe, jadi perkedel, jadi tahu. Aku ganti dagingnya jadi protein lain yang dari tumbuh-tumbuhan gitu. Dan aku juga bisa makan di restoran vegetarian, dan aku tahu kalau semua makanan yang biasanya aku makan itu ada versi vegetariannya. Mau bakso, pizza, ayam goreng aja ada. Pokoknya banyak banget deh. Aku ngerasa I don't miss anything. Kalau aku pengen makan daging, aku bisa makan daging-dagingan. Jadi setelah 1 minggu lewat, ada beberapa kali kayak aku ke restoran Padang yang aku suka dan aku lihat ikan goreng dan aku beli ikan goreng itu. Oke, aku udah vegan vegetarian. Aku asik bilang vegan vegetarian, tapi at that time aku tuh vegetarian. Dan aku beli ikan itu, aku mikir, aku udah vegetarian udah segini beberapa minggu nih, nggak apa-apa lah ya aku makan ikan gitu. Tapi ketika waktu aku mau makan ikan itu, aku ngerasa kenapa sih aku harus makan gitu. Ikan ini tuh dulunya hidup gitu. Coba aja kalau aku yang memproses ikan ini dari awal. Kalau aku disuruh tangkap ikan ini, aku potong sendiri waktu dia masih hidup, aku nggak akan tega. Insting aku udah, kalau aku mencoba untuk tangkap ikan ini pasti bakal lari. Karena ikan ini juga ada insting kalau tahu something bad will happen. Makanya dia coba untuk lari. Sama dengan hewan lain. Ayam, babi, sapi. Nggak ada yang suka rela mau untuk dipotong. Jadi pikiran aku udah kayak gitu. Dan ketika aku lihat ayam yang ada tulang, ikan yang ada tulang, ini kita sendiri juga ada gitu. It's crazy to say, tapi kayak aku nggak lihat mereka sebagai makanan aku lagi, karena ya mereka itu makhluk sentien, manusia juga makhluk sentien. Kalau kalian nggak tahu, makhluk sentien itu artinya makhluk yang bisa punya insting, mereka bisa ngerasa takut, mereka bisa melihat, ya kayak gitu. Dan dari situ aku tahu aku nggak bisa makan daging lagi. Dan walaupun udah kejadian kayak gitu, selang beberapa bulan itu aku ada jalan-jalan ke Pineng waktu itu bareng teman aku. Jadi aku mau, this is story time, kalian bakal dengar aku cerita banyak banget. Jadi waktu itu aku disuruh teman aku pilih dimsum. Ya seperti biasa aku pilih yang aku bisa makan, dan karena aku nggak tahu teman aku sukanya apa, sejauh itu aku tahu teman aku tuh sukanya makan udang. Jadi aku pilih dumpling yang isinya udang semua. Dan rupanya teman aku tuh nggak mau makan semua yang aku pilih. Terus aku tuh kayak sayang gitu kan buang makanan. Aku pikir aku mikir kayak oke lah, aku udah vegetarian dah lumayan lama, nggak apa lah ya aku makan udang daripada dibuang, sayang. Dan waktu aku makan itu udah nolak banget di mulut aku ngerasa kayak what is this, it tastes so weird. Aku tahu untuk kalian yang nggak
vegetarian bakal it's hard for you to imagine what I feel. Tapi aku ngerasa aku ngegigit daging, kayak aku juga ada daging, kenapa aku kayak digigit daging. Jadi aku langsung muntahin dan no, aku nggak bakal coba lagi gitu. It feels so disgusting to me, honestly. Jadi dari situ aku nggak pernah coba lagi. I accept myself dan I declare myself as vegetarian. Dan gimana bisa jadi vegan sampai sekarang? By the way, aku mulai vegetarian itu 2016 sampai sekarang. Dan gimana bisa jadi vegetarian tuh ya karena end goal aku tuh emang pengen jadi vegan. Itu selalu jadi end goal aku, karena menurut aku pilih lifestyle ini karena aku mau meminimalisir eksploitasi terhadap hewan. Kalau menstop eksploitasi terhadap hewan itu kayak nggak mungkin banget. Stop untuk menyakiti binatang juga nggak mungkin banget. Sometimes kita jalan dan kita nginjak semut, kita nggak bakal tahu. Kadang kalau kita di kamar banyak banget nyamuk, itu udah kayak tanpa disadari kita udah mukul, kita nggak sengaja gitu. Most of the time kalau aku lihat nyamuk aku bakal kayak gitu. Tapi ya ada juga di masa aku nggak sengaja mukul. Jadi kita cuma bisa try our best. Dan sampai sekarang pun aku bisa bilang aku bukan perfect vegan. Bisa dibilang iya, aku jauh dari perfect vegan. Aku nggak bisa makan di tempat yang vegetarian aja. I want to have option. Kayak kalau aku keluar bareng teman-teman aku mau juga mereka bisa enjoy makanan mereka, walaupun makanan mereka bukan vegan atau vegetarian. Tapi it's nice kayak kalau kita di Indonesia, kita mau pergi makan ke tempat yang penyet dan teman aku semua mau makan di situ. Aku bisa makan tempe tahu di sana, kangkung, gampang gitu. Dan setelah aku jadi vegetarian selama 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 tahun. Udah 6 tahun kah? Aku selalu bilang vegetarian karena aku nggak tahu aku jadi vegan itu kapan. Karena sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu aku udah transisi ke full vegan. Tapi ada beberapa waktu aku di Kamboja, aku nggak terlalu punya banyak option makanan vegan. Di sana tuh Kamboja itu not vegan friendly ya, karena itu aku balik makan telur selama setahun, habis itu aku stop. Jadi kalau ditanya aku vegan itu dari kapan, aku nggak ngitung lagi gitu. Jadi selama 6 tahun ini aku nggak makan daging, bisa dibilang aku ngerasa kayak makin sehat banget. Kalau kalian lihat lifestyle aku juga, aku banyak banget olahraga. Dan aku ngerasa kadang orang malas olahraga bukan karena mereka malas gitu, karena mereka nggak punya banyak energi yang mau bisa mendorong mereka untuk olahraga. That's why you should ask yourself, kenapa kalian malas olahraga atau nggak ada energi? Karena menurut aku energi itu dari makanan kan. Kayak mobil kalau diisi bensinnya salah, itu mobilnya bakal cepat rusak. Dan bukan berarti aku bilang vegan is the most healthiest lifestyle. Kalau kamu vegan juga bisa aja kamu nggak sehat. Kalau kalian suka makanannya Indomie, by the way Indomie itu vegan friendly. Kalau kalian baca ingredientnya itu chicken artificial flavor, itu artificial, nggak benar-benar ayam. A lot of people don't know that. Ya, aku masih konsumsi Indomie. Banyak banget yang nanya aku di komen video lalu. Sampai mana tadi aku ngomongnya? Aku lupa. Oke ya, jadi selama
selama 6 tahun aku nggak makan daging, aku nggak ngerasa lemes, nggak ngerasa nggak sehat, malah aku ngerasa sehat banget. Aku jadi lebih mindful. Aku suka banget lari pagi. Kalian pasti udah tahu yoga, right? Yoga is my life. Hiking. Aku ngerasa kalau aku nggak jadi vegan, aku nggak akan jadi orang yang suka olahraga. Tentu aja ini cuma story aku, semua orang pasti punya cerita yang beda-beda. Tapi ini cuma apa yang terjadi sama aku. Iya, jadi aku rasa itu aja. Oh ya, banyak banget dari kalian yang pengen aku bikin lebih banyak tentang makanan vegan, tapi aku bakal bikin nanti. Tapi kalau kalian suka lihat kayak video makanan vegan, jangan lupa follow aku di TikTok, karena di sana aku sering banget post makanan vegan kalau aku lagi makan di luar gitu. Aku bakal share TikToknya di sini, jangan lupa di follow. Aku rasa itu aja sih. Nanti aku bakal bikin video bagaimana cara jadi vegan yang benar menurut aku. Apalagi itu aja sih. Thank you for watching. Jangan lupa di like dan subscribe kalau kalian suka sama video ini, and I see you on my next video.